Halo semuanya, untuk minggu ini kita akan membahas teknik sketsa campuran. Nah, ini jangan lupa nanti dikasih kop kayak gini ya waktu mengumpulkan supaya jelas. Teknik campuran itu sebenarnya hanya menggabungkan antara media basah dan media kering. Nah, karakter keduanya ini digabungkan menjadi sesuatu yang menguntungkan. Kalau kita ingat kembali kemarin media basah contohnya ada cat air. Cat air ini gampang banget buat membantu kita ngasih blok warna pada suatu bidang. Bisa pakai sistem yang rata atau degradasi gitu ya. Tapi kadang untuk menambahkan gelap terangnya harus menunggu kering per layernya. Yang dimana ini jadi lama banget mengerjakannya kalau full pakai cat air. Lalu untuk menambahkan detail kadang cukup susah untuk pemula. Lalu bahkan di awal kita belajar media kering yaitu pensil warna. Ini gampang banget buat kontrolnya, buat detail dan lain-lainnya ya. Tetapi malah untuk area yang diblok cukup susah dan makan waktu lama. Nah, sekarang kita belajar teknik campuran yang menggabungkan keuntungan dari keduanya dan menutupi kekurangan dari keduanya masing-masing. Waktu pengerjaannya relatif cepat karena dasar warnanya sudah ada dari cat air. Nah, ini contohnya untuk penambahan gelap terang di kusen. Ini untuk menciptakan kontras ditambahkan satu layer lagi pakai pensil warna. Di sudutnya ini kita buat gelap terangnya lebih kontras, jadi hasilnya lebih real. Nah, ini sedikit tips ya buat sketsa prakteknya di lapangan itu. Kalau ketemu sudut-sudut gini malah cenderung menyenangkan karena di sini gelap terangnya sangat kelihatan. Sehingga kalau teman-teman semua mengerjakan sudutnya ini dengan baik, gelap terangnya pas dan masuk akal gitu, maka sketsanya akan tampak lebih nyata, lebih komunikatif. Cara mudahnya seperti yang saya sampaikan kemarin waktu di kelas, yaitu untuk permukaan yang menghadap arah datangnya cahaya pasti yang level 1, lalu yang level tengah itu yang tidak menghadap langsung, lalu yang membelakangi dikasih arsir yang lebih gelap. Prinsipnya itu aja sih. Nah, ini juga nih di area sudut-sudut ini biasanya saya beri penekanan lebih dengan memberikan garis yang lebih tebal atau mungkin kalau ini kasusnya kaca diwarnai lebih tebal di bagian sudut-sudutnya. Itu jadinya tentang penekanan aja sih sehingga lebih nampak nyata. Jadi ada bagian yang fokus yang dikerjakan lebih fokus. Nah, dilanjutkan terus kalau garisnya mau ditebalkan ini juga boleh untuk memberikan penekanan. Warnanya bebas saja ya, sebenarnya bisa pakai hitam itu sedikit aja. Justru yang untuk membentuk kesan gelap ini bisa dilihat saya pakai coklat gelap sama kadang-kadang biru. Dan ini campurannya akan membentuk warna, kan tadi coklat itu mewakili warna panas, birunya mewarnai warna dingin. Nah, mereka saling menetralkan mendekati hitam atau membentuk warna gelap tapi bukan hitam. Nah, ini sudut kayunya. Kayu yang miring itu kan membelakangi cahaya yang dari skylight ya, jadi di sudutnya lebih gelap. Sementara yang dekat di lantai 2 itu lebih terang sedikit kena cahaya. Jadi memang di bagian sudutnya itu yang menyiko itu akan lebih gelap. Mengumpul area lebih gelap di situ. Lalu ini plafon miringnya kan lebih gelap karena dia kebetulan bidang ini membelakangi skylight. Jadi secara merata dia memang lebih gelap. Jadi bisa pakai abu-abu agak tipis saja, lalu di sudut-sudutnya bisa dikasih ada biru sedikit aja buat gantinya hitam tadi ya, atau hitam juga boleh, atau pokoknya warna-warna yang sedikit lebih tua dari abu-abu yang untuk ngeblok tadi. Lalu ini untuk kayunya bisa dipertegas alur kayunya ya pakai yang coklat. Ini buat bayangan-bayangan yang hanya halus saja, transisi yang cukup mudah, pakai aja abu-abu muda. Nah, logikanya bisa sambil belajar ya, dirasakan mana bagian yang terang, kayak seperti ini bidang miringnya kan nggak harus semuanya diblok gitu, karena di area yang
di tengah-tengah kertas itu kan sebenarnya ada skylight di lantai 2 mungkin ya, sehingga lebih gelap. Hanya sudut-sudutnya aja yang digambar, ditebalkan garisnya untuk lebih gelap, untuk menegaskan sudut-sudutnya. Nah, ini untuk membuat bayangan, saya campurannya antara coklat dan biru tadi. Bebas aja sih, bisa dipakai filling aja juga bisa. Gitu. Bisa diganti, birunya bisa diganti ungu, bisa diganti coklat aja juga bisa. Tapi di sini tadi saya memakai warna yang mewakili warm dan cool tadi untuk menciptakan komplementer warna gelap selain hitam. Nah, ini menambahkan tekstur di meja kayunya, ditambahkan pakai coklat tua ya ini. Lalu di dekat kursi lebih gelap karena kan ketutup kursinya ya. Jadi ya itu tadi, perbedaan gelap terang itu menimbulkan kesan ruang. Dari kesan ruang itu tampak lebih estetis, tapi paling penting itu adalah kok gambarnya, sketsanya itu komunikatif buat desainer interior ya. Seperti itu. Untuk tipe arsirnya nggak harus sama seperti saya ya, karena saya ternyata setelah jam terbangnya, maksudnya dilatih-latih terus, jam terbangnya bertambah, ternyata saya lebih cocok tekniknya scrambling. Nah, rekan-rekan semua pasti selama mengikuti sketsa udah mulai merasakan kan kayak, oh saya enaknya tuh kalau arsir seperti ini. Nah, ini bisa dilihat nih, saya agak scrambling. Jadi kalau menurut saya, kalau buat saya, style sketsa saya itu lebih, kalau menciptakan gradasi yang transisinya halus, saya lebih suka pakai scrambling, yaitu dengan mengatur intensitas garis acaknya gitu. Nah, ini untuk di bawah meja lebih gelap. Nah, sebenarnya nggak harus semua bidang diwarnai ya. Bisa dilihat di sini hanya aksen-aksen aja gelap terangnya di bagian tertentu, seperti kayak stool kursinya ini kan nggak semuanya harus digaris outline-nya tegas gitu ya, kayak semua bidang ada garisnya hitam gitu tuh. Kalau sekarang lebih ke impresi ya, atau kesannya, misalnya kalau rekan-rekan semua nih kayak memicingkan mata gini ya, ini tuh bayangan gelap terangnya tuh udah pas seperti kenyataan apa belum gitu loh. Jadi nggak harus semuanya digaris gitu, nggak kayak gambar waktu SMA lagi kan semuanya garisnya harus nyata gitu ya. Ini untuk membuat tekstur, ini maksud saya sih buat countertopnya saya pakai ada teksturnya. Sebenarnya maunya menunjukkan kalau bahannya stone ya, bisa granit atau bisa marmer gitu. Lalu ini gelap terangnya untuk menambahkan detail lebih nyata. Lah, ini kompornya dikasih ketebalan sedikit atau volume ya, tapi garisnya ini hanya saya buat tebal di tepi-tepinya nih, hanya di persimpangan-persimpangan garis aja, yang kayak garis ketemu menyudut-menyudut tuh baru tebel gitu. Nah, itu nanti pengaruh banget sih, walaupun hanya tebal sedikit itu malah lebih menarik daripada tebal yang merata, garis tebal yang merata gitu loh teman-teman. Nah, ini sudutnya nih, tuh kan, hanya digambar di bagian yang dekat sudutnya aja yang ditebelin gitu. Jadi nggak usah semua rata tebel, bahkan kadang-kadang kayak gitu jadi cacuhnya agak boring. Nah, kadang di bagian yang persimpangan antara benda satu sama benda lain itu tuh garisnya ribet ya. Jadi ini ditonjolkan dengan penebalan di area yang bersimpangan itu tadi supaya lebih jelas nangkapnya. Ini cara menggambarkan kaca. Pertama-tama kalau menggambarkan kaca itu benda di baliknya digambar sedikit ya, kayak siluetnya. Jadi mengesankan kalau itu tuh transparan. Ini lagi untuk kesan bidang yang gelap, saya kasih abu-abu lagi, campuran ungu sedikit. Nah, itu lightingnya seperti yang saya ajarkan di kelas kemarin untuk drop down seperti itu, drop down lighting.
Tapi ini sebenarnya saya kurang puas sih karena memang kuningnya kurang sip, nggak kurang masuk di skema warnanya ini. Tapi anyway, caranya menggambarkan lighting kurang lebih seperti itu. Ini supaya nggak boring, warnanya bisa lebih matang, ini ditambahkan gradasi halus aja di bidang yang atasnya itu, plafon atau ceiling yang atasnya itu. Tebel-tebelin. Nah, ini di dalam cove lampunya itu kan lebih gelap. Nah, jadi singkat cerita sih, kalau di teknik campuran ini yang tadinya garis-garis detail kecil-kecil yang kurang bisa ditunjukkan pakai cat air atau mungkin harus memerlukan kuas yang kecil dan kadang-kadang harus nunggu kering lama, bisa digantikan aja pakai goresan pensil warna. Di sini menambahkan detail, yaitu di tempat cucinya, di sinknya, lalu menambahkan tekstur, itu bisa pakai pensil warna aja. Jadi keuntungannya bisa lebih cepat. Ini mempertegas area, ini ya gelap terangnya area bisa tipis-tipis saja. Nah, pensil warna ini juga bisa ditumpuk-tumpuk karena sifatnya juga transparan, bisa transparan tergantung penekanannya kita waktu bikin garis ya, gitu. Cara bikin lampu untuk menunjukkan sedikit iluminasi, ya bisa pakai kuning, bisa pakai putih sebenarnya. Kalau dasarnya gelap gitu, tetapi ini background di sekitarnya nggak terlalu gelap kan, jadi pakai menggambarkannya kuning. Tapi ini kuningnya terlalu kuning, gitu. Ini bebas aja sih, saya hanya menunjukkan contoh ke teman-teman, tapi bukan berarti yang saya kerjakan ini yang terbaik. Mungkin teman-teman semua lebih pintar daripada saya, gitu. Tapi ini ya, ini sih saya berusaha bikin skylight apa lampu gantungnya ini akan saya buat transparan. Sebentar lagi bisa dilihat di dalamnya itu akan saya ikut gambar misalnya itu korden di baliknya, jadi lebih jelas kalau itu tembus pandang gitu ya, sehingga bahannya sedikit transparan, mungkin mendekati kaca atau mika gitu. Nah, penambahan detail, nah ini jadi kesannya lebih transparan lampunya, kaca ini lampu gantungnya gitu ya. Jadi sebenarnya sketsa itu mengkomunikasikan material dan bentuk. Jadi selain bentuk keseluruhan tetapi juga material, misalnya bahannya kayu, kaca atau apa gitu. Nah, ini selamat mencoba, ini hasil akhirnya. Tetap berlatih terus ya, walaupun ini pertemuan terakhir kita, karena skill hand drawing ini akan kepake terus selama jadi desainer interior. Good luck, selamat berlatih.